dulu mau kau nyangka sira kabeh di iklan gulul, di iklan nabi dari tak ingkon kono gulul. Wa fi qira'atin yang gem qira'at bil bina lil maf'ul. Dadi wa maka min nabin ayyubullah. Nak den mabna no maf'ul berarti ora pantas nabi itu dikhianati. Lah nak di mabna no maklum ta mabni fa'il niku berarti no ora pantas nabi ku khianat. Bukan itu mas jadi cita-cita mulai rian. Bapak bulan itu ketua Jamiatul Qur'an waktu Fatsa Jawa. Tapi dia merasa terus orang berpondok Quran itu kita tak cerita ngomongnya lagi. Jadi kira asapa itu mesti ini dia ngeten niki. Jadi misalnya nak diwaca ayat bulan itu mabni fa'il atau mabni maklum cara sorok. Ya berarti ini sebuti. Tidak ada nabi ora pantes nglakoni napa khianat. Dan nak di mabna maf'ul berarti nabi ora pantes di khianati. Tapi cara makna pantes di pantes sing mabni maf'ul. Mergo mabni maklum nabi ora pantes khianat wis suwe nabi pantes khianat. Bisa mungkin ini kan khitabun lil mukminin. Dikhitab pada orang mukmin kaitannya perlakuannya terhadap nabi. Yaitu ono ketentuan nabi ora pantes sampai di khianati. Kalau mulai cek diutang, kalau cek diutang sampai kufat nih, sepundi sepatus bareng-bareng. Kufat itu gue ngerti ya, misalnya nanti kira asatan. Yang gue ngatur dulu ngarumanto, yang bekus muslim ngalim, bekus kesinten nasi keluarga Quran yang so ngaji. Kepanjang itu sarana betul, kalau kira asapa itu nganti dua akibat dimertanya maknanya itu ilmiah betul, memang pentingnya kira asapa gini itu. Kecuali sing ada yang penting. Misalnya ini wow, ya ibaladina amanu qura'at ngamir bisa lasi harokatin, bisa lasi alifin, na asim sami ini, na haf sami. Ini pak ijalai min qabilil ada. Ini qabilil makna kados ngaten iki. Dadi wa fi qira'atin bina lil maf'ul ini sabu ilal ulul. Dadi maf'ul bi ma'lum. Paham? Waman tisapane wong ya dulu iku khianat sapa man ya timo keteka sapa man bima kan perkara. Kala kang khianat sapa man yaumul kiamat ing dina kiamat. Semua tuafa mongko nuli den tuhoni sapa kulo nafsin saben-saben awaan. Maka sebab tegese apa sing den lakone kulo nafsin. Wa hum halate kulo nafsin la ilamu wa radene kaya sapa kulo nafsin. Iya itu orang khianat nih gue lima, kayak dia khianat nih gue duit negara, nah Iran gue lima. Kayak gue lima itu, kalau tak cerita ijtihad, kalau cerita ilmu qiraat, jadi gue lima itu mengalami beberapa perubahan. Perubahan paling ekstrim zaman Sayyidina Umar. Jadi zaman Rasulullah itu nak perang, terus menang. Gue lima itu dibagi sesuai kapasitas yang disiapkan qatil. Wong sing perang, misalnya tentang pergi-pergi, saya sampean perang kok bawa jaran, ya bawa pedang, ya lengkap peralatannya. Jadi kanggo sing perang jambak, lil faris ya, kanggo sing numpak niku sambung, kanggo jaran itu apa napa? Sambung. Jadi semua perang bawa kuda untuk orang bagian ini sambung, kanggo wongi, sambung kanggo napa jaran. Lah nak sing orang nganggo jaran, ya mau sak sambung tok, untuk sak bagian tok. Saya ini menyangkut tangkepan. Saya mantap nangkep wong itu. Iku gak nggo sapa. Sing berakhir apa dia nangkep pakai. Iku bagian. Iku ana sahabat yang bener jelas bagiannya siapa. Dadane jelas. Lah iku tahu bagian. Suka kecekel saya. Sahabat itu harus beli ya agak. Itu menunjukkan, jadi agama itu rasa lepas urusan dunia. Juga lima gimana? Orang jelas temu ini bagian siapa? Perabotan rumah tangga bagian apa? Dasar matu dicari-cari bodoh sah temu ini tak tahu. Di Malaysia dua lima di bagi semua itu. Padahal orang jelas kalau bagi. Semua itu bodoh. Bagian ini sudah ampun. Intinya mana? Dari ke sana beli apa? Sampai di sini beli dia.
Orang sesakral sing diceritakno wong ora. Mulane niki ana cerita sapa sing khianat ning Bani Mani kan asbab nuzulnya itu sahabat sebagian mantan-mantan preman. Nah, satu sahabat kok Khalid mantan preman, terus santri mantan alumni Joksen, ya sisa-sisa bunyinya ya. Masuk kalau begini, wong kayu nih wong. Mantan mau beli, jadi pikirannya ragunya ya hari sana. Kalau dia nih ya, berarti dicerita, lama ya perlu lihat di rumah lah. Jadi dia nonton khianat yang berlima, khianat yang amat, orang jelas dibagi, orang jelas bagi. Tapi ini nonton itu perjalanan. Ini rian zaman Rasulullah. Terus zaman Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mimpin Futuhat termasuk Nalono Irak, Riyal Babiliona, sawah di Irak, tanah-tanah teng Irak. Niku ketika dikuasai Umar, niku wae sinten. Rata-rata sahabat terutama sing perang di pikirannya kata zaman Rasulullah ya kudu wae sing perang paham? Jadi dibagi kanggo sing perang. Sayyidina Umar mulai modern karena anggur perang di bagian sing perang gak enak sing perang terus perang itu demi sombong mungkin jenis perang di maslahatin muslimin nah kabeh terus dibagi berarti rakyat sing melok perang sing kebetulan kalau udah mau pincang picek rak tegak biasa kamu sebaik rumah mengenai kiai santri kudu ijtihad orang di sini buku orang mimpin Islam sampai Umar bingung terus nak dibagi mau dibagi itu yang paling berhak so akhirnya kalau Sayyidina Umar ya wes sawah dunia ragu rasa dibagi tinggal istilah Baitul Mal tinggal maslahatul muslimin tapi nek istilah maslahatul muslimin udah betul yang orang mantap masalah kelas orang melok perang gitu mah aku marah kalau bagian terus kalau saya gitu, orang mulai berjuang lah, kadang merasa marah, merasa berat. Mulai orang marah di Indonesia, orang marah. Jadi orang tahu panggilan kerja, orang suka, orang saya kata aku. Saya tadi, ini zaman Umar dia ngotot kasus, jangan repot, repot sama mimpin. Orang berbagai musim perang ada yang kangelan, yang bertaruh nyawa. Ketika misalnya maslahatul muslimin, yang paling merasa berat, yang marah. Padahal yang perang, yang menengah. Uang kelar perang harian cuma menengah, mereka butuh jadi ada jalan tanah tumpah. Wah bareng wis digawe aset negara sing pantes nopo ra sing marah. Perkara nek sing kelar perang mesti wis mapan. Dan Umar ya tahu nih, itu kudu bingung loh. Kaitannya omongan uang wis bingung. Karena kiai buku itu saya mikir apa? Udah seputus, nah itu kudu bingung. Menyisakan pola ini guys, untuk nonton-nonton itu mesti menyisakan pola ini kita beristihad itu menyisakan pola ini dalam hal tidak ada pesawat jilbir Umar lah bingung kan cuma sangat karismanya Umar gak terjadi pemberontak tapi saja ini dia menjadi pola ini semua itu terus nanti kiamat jadi ketika kita ngambil ukuran yang paling berkarya, paling berkontribusi itu ukurannya mesti sing gerak, sing pernah tapi nak terus yang perang demi sopan berperang terus dibagi negara Islam entek gak bisa perangan juga bagi entek misalnya untuk tolong kabupaten terus dikaplingi matur orang kapling Mustafa tak kapling terus muslimin itu bagian apa umat yang kita perjuangkan kok saya kira orang pikiran nanya itu kamu muslimin nah kamu muslimin itu mau kere-kere kalau apa-apa lah rasa berat atau sama kere ini berat aku marah tuh itu berat aku marah turunan Nabi iya mana menjalur aku kode marah turunan Nabi malah sama lu repot masalah istihadiyah gue sama kiamat yang coba Umar bejo sing lawan Umar niku mboten tiyang penting sing sial si tidak Abu Bakar nanti tragedi sandi di sana itu si Abu anti betul karena Abu Bakar yang sial betul biasa ngelawan pati imah niye jadi Rasulullah ninjaulah tanah Khaybar ke Fatah zaman Rasulullah sugeng sahabat itu juga hormat jadi sahabat mengikhlaskan tanah Khaybar ke Fatah di Rasulullah jadi Rasulullah yang sugengnya ini kehidupannya dijamin tanah Khaybar bukannya bagiannya Rasulullah nah kan Nabi ketika kabundut Sayyidah Fatimah asbatat mal wirosat
beliau tetap meyakini hukum Mirza. Nah, hukum Mirza berarti Khaybar gak izin Fatimah, macam putri ini. Nah, Abu Bakar sering didhawuhi Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu ma tarakna sedekah. Aku iki golongane nabi, jadi tinggalan ora iso diwaris. Ma tarakna sedekah, kabeh dirkaku minangka sedekah. Iki terus jaman kiai-kiai sing di pondok sing sok poso. Wah, Rasulullah kabudut tenan, umat Abu Bakar yang bijakan itu. Tanah Khaybar dinyatakan di maslahatil muslimin. Jadi orang-orang hukum khusus Rasulullah karena hukum warisan. Udah Fatimah tak terima, Ali ora terima. Mana yang terus Sayyidina Fatimah menang Abu Bakar nanti kabundut. Untungnya Sayyidina Fatimah itu hukum 6 bulan. Jadi Sayyidina Fatimah itu tuh fiat pada sitat asyuri wafati Rasulullah. Jadi uripe mau orang 6 bulan sampai kabundut Rasulullah. Dimulai ini aku baru mantau, uang rata-rata khabar itu sudah senang. Diterusnya nanti saya ini. Uang apa-apa Mbak Abu Bakar. Gara-gara dari kebijakan yang merugikan itu Fatimah. Terus saya ini dari berubah, negara-negara iman untuk posisi dia. Ya tambah dari berubah kan tetap untuk kumusul berlima, 1/5 itu. Jadi dia itu waktu negara itu, jadi dia sangger ke Pak Mustafa. Mulanya saya ini repot, jadi santri khusus-khusus. Dianggap dia itu adil di bagian, orang kita itu bagian mari perkara zaman Umar. Kenapa salah saya kan ini normal, jadi bayangnya salah kiai saya ini kalau kesalahan itu tidak ada zaman sahabat. Jika proses suci nyalon kiai gede neraka tidak, kalau sudah menyangkut bagian, zaman sahabat itu keliru bagian. Ya jajal, kiai sahabat tunggu idolan, esok bagian ada salah paham, tak tanganku, urusannya bagian. Ada itu biro apa tuh biro tenaga kontrakan tuh biro pantas saya tenaga kontrakan manfaat fasilitas semuanya gitu itu bagian uang tenaga kontrak apa nih fasilitas dari zaman seperti ilmu alim saya suruh gue dari Saudi misalnya waktu nggak ada nih Asyik bucinya yang berjalan orang numpang itu orang bayar kontrakan kira-kira bela tak tahu dit kontrakan per tahun kira per tahun. Orang ini kepikiran saja. Tak hitung kontrak, tak hitung tiap hari nama perak jelas, tak hitung utang kira. Tapi satu grup bisa dinar aja. Jadi berbeda, jadi akhir itu bagian itu mari perkara. Mulai udah tulis kudu balik nang pengiran. Tukaran sidik-sidik bariku balik nang pengiran. Mulai penerima Ghazali. Jadi kalau malam tuh kudu hidup dia harus tahajud. Jadi Rino tukaran sidik-sidik kudu tahajud balik nang pengiran lali. Jadi masalah itu akumulasi basariyah, ramen basariyah. Dan akhirnya balik nang pengiran kan bertukaran, demi boleh dolo. Isu boleh koalisi menang, demi boleh dolo menang pertemuan malam. Boleh akhirnya ke partai-partai yang lain Rino tukaran, begitu tukaran pengeran serawan koalisi barang sumpek yang disarkan tangkap basah tapi ibu rekan itu rawo pengeran juga rugi jadi orang jadi kita berenima dan bagian mari perkara orang zaman kisah zaman Abu Bakar amalnya kados pondok bingung benar. Putrane guru-guru kula, kula rata-rata rapi iki. Kula sering musyawarah ngoten, lan ini menyangkut nurani. Pondok iso diwarisno anak to ora? Pondok wae wong Islam Pak simbangan wong Islam. Stok ora ten bingung. Kowe nganggo dalil ora iso diwarisno Pak Abu Bakar ya drengki. Ora menawa di pondok ambek maris, wae cucu wae mantap maris bangkit itu ora kabeh. Oh. Tapi wae anak yo keliru, saudara fikih. Iya ndak? Pondok itu kan sumbang orang banyak maslahatul muslimin. Kalau Nabi bilangnya Nabi tanah itu hadiah di maslahatul muslimin. Di mana Nabi seorang imam harus punya sarana. Terus dia tanah itu. Nah, karena pemberiannya ini faktor maslahatul muslimin, butuhnya orang hak waris. Dan itu yang ditetapkan Abu Bakar. Itu tanah itu diwaris ke Fatimah tapi di maslahatul muslimin. Nah terus digugat nggak terkolong. Jadi kita mesti waris sang bajunya tidak iso. Murah mesti tanah lu hasil tanah bajunya terkejut. Orang kedagangan kedua. Lain
Kan betul-betul kiai kerja, keluar kantor betul, saya diwaris nak kerja. Saya kerja saya diwaris no, semangat muslimin gak bisa kan jujur. Saya kerja sakit. Lalu biasa ngomong dengan ibu, kalau baru ngalir kerja, dan anak rumah tidak seret tenan, soal untuk sama kamu umum. Kalau trauma tragedi Abu Bakar di Fatimah. Lalu itu kan, karena tentara yang ngoten, awal tentara ini perkara tanah hebat berpatek. Jadi langgar Mustafa itu bisa diwaris anak ya, apa balik mas satu muslimin. Satu muslimin terus muslimin di sopo, itu bingung kan? Masa ujung-ujung bermantau ya ini Al-Fitrah ya perkara. Itu tekanan nih. Lah tapi ikut terus dibeleng apa anaknya keliru, sing nyumbang mau ngakak ya. BPD tetap keliru, itu tetap mau ngakak. Saya disumbang pejabat itu ya aja betul. Lah semaling aman ngeten jelas, duise itu ya sesuai standar publik, sehingga publik ya kuali karuan, anak-anak tapi saran mau tidak masalah. Orang-orang tuh orang kok urusannya. Sebetulnya masalah-masalah sensitif. Ya intinya kalau fatwa gitu bagian sensitif. Ini kan bagian sensitif, bagian sensitif. Dengan rasa bagian itu, duit-duit itu paling aman gitu. Apalagi anak ngitungnya model terminal. Ini ngitungnya orang kok permulaan dari kira, permulaan 500. Marah ya. Saya bukan lagi. Kalau ngitungnya model terminal, ada satu. Jadi itu menunjukkan ada hukum manusia subjektif. Jadi kayak kita kontrak per tahun cek murah, ada tujuh pintar gitu, memang model terminal. Permulaan, apa lorot sebenarnya. Entah. Masing-masing. Kalau terminal saya Cina paling gak pergi 10, Cina sampai saya. Ini yang menurut saya sangat saya saya suci. Saya tadi ngomong. Kalau gue mau ngalim, gue tak tahu syukur sampai gitu. Syukur gue kok ngalim merasa nembong gitu. Menurut seneng gue kayak apa ini aku. Wow, seneng gue. Seneng mengira nih soal seneng gue. Akhirnya gue mau seneng gue, keberengan pengeran dan seneng sampean kan mau mungkin seneng bisa akhirnya. Tapi karena uangnya kan nyaman. Jadi kecewa sidik nggak lebih gampang. Paham gitu, jadi menyangkut ghodimah, menyangkut gulung, malaria berita. Ini gue ada sahabat, dan ini ceritanya sebab nuzul ayat ini. Ketika perang pun menang, sebagian sahabat jupuk kemul, lihaf ini kemul ya biasanya. Yang menawa sampai di kemulan bucu ini benar. Sahabat dia tak terima, dia pun menang Rasulullah. Itu termasuk bunuh. Jadi jelas bagiannya terus menang. Ancaman ini berat, yang mau kiamat ini sudah hidup bagian repot terus tambah personal hidupnya modern zaman kuno sampai saat ini. Afaman mengkoti wong. Kita akan anut sopeman ridha ala wahi yang ridha dari Allah. Apa wong sing anut ridha dari Allah itu kaman gak. Wong sing anut ridha dari Allah iku kaman kok dini wong gak akan balik sopeman bisa khotin kelawan kebencian minatlah. Balik kelawan gawa bencina Allah muka lima asyatihi karena maksiatiman wa hululihi lan hululiman wana wa hujan utai panggunani man hujan baru jatuh aja belum utawi uang akeh jadi man iktaba aribuan ibu baru jatuh ibu pira-pira duit derajat itu anak yang sadar mukhtaliful manazil itu sih bidul derajat faliman itu nak khilafah mengenai Sayyidina Umar itu dianggap khalifah paling adil karena beliau tahu betul nak khalifah itu maslahatul muslimin mengenai dia wasiat anak mulai maju dari nabi khalifah. Mana masyhur jadi ketika Umar beka bundut, sahabat kroni-kroni ini penggemar Umar nih ya Umar ausini di bawah satika. Buat jenengan wasiat sebuah pengganti anak jenengan. Jadi penggemar beliau itu wasiat sebuah khalifah pada Umar itu putra nih Abdul. Sayyidina Umar malah wasiat ya Abdul bin Umar itu anak khalifah itu amrul muslimin. Anakku rawat jadi nabi. Jadi satu-satunya sahabat yang mencontohkan baik khilafah aja Umar. Jadi dia tahu itu masalah muslimin, malah wasiat anak kan. Nah,
ketika Utsman mulai tragedi, Utsman itu seneng kerabat, seneng keluarga. Ali malah parah. Tahu-tahu besono isu Ali itu menyembunyikan dari Utsman. Mumpung ilang tak ceritani sejarah. Jadi nyata nih provokator Khawarij. Jadi mulai dia wong munafik kata. Jadi kota Utsman, jadi kota lah Utsman, pembunuh Utsman itu orang-orang yang wajahnya kita kenal, sangat kita kenal. Selama ada ngomong sing bunuhnya urugane Gus Dur kita kenal semua, sangat kita kenal. Belalah kota lah Utsman itu teman dekat Ali. Ketika Ali dibuat dari khalifah, orang-orang itu di sekeliling. Jadi diyakini Ali itu melindungi kota Ratu Utsman, pembunuh Utsman. Terus jadi berontak. Nah pemberontak itu berhubung Ali sungkan masang Sayyidah Aisyah. Hanya sebelumnya saya. Mana angker tukarannya Aisyah be Ali istilahnya nuntut demi Utsman. Tara-tara dan faktor nuntut demi. Mulai dia nambah isu, dok salah paham, sampai kiamat. Karena ketika kanjeng Nabi kowe bar tak tinggal lagi, ojo saling bunuh. Ternyata orang anti kudu, periode kudu wis dipateni, karena saya terusan wis terbunuh. Bantu. Enak-enak wong biasa iya mantu. Sekedar kudu bajune terus mulai ora karuan. Dia kudu Nabi dibunuh. Mana saya ora syukur, ora syukur lan dosane. Kowe kudu cantale dihormati, kudune bajune. Dhisik kudu Nabi dipateni lho saya dinosen. Kudu dipateni. Itu ada sejarah. Tidak bisa dipateni lho. Gue mati teman lagi kan usia syukur bukan turunnya betulnya waris kiai oleh gak tahu dipakai waris gak dipakai ini gak perlawanan ya Hermanto malah diundang dan mau start dikontrak dan selamat no anggota itu palsu jadi Nabi orang anti gak butuh itu tidak ada. Kalau nanti kita tangkap seorang ulama, sirine nopo sahabat nggak pernah. Siapa santai ini kan? Kalau kayak kuyon nih, ben iman doang tenang. Kadang biasanya beda orang kafir doang iman nggak. Karena imannya seorang mukmin itu iman betul sama Allah, sehingga aturan-aturan dasariah itu tidak akan mengecewakan. Itu bedanya iman orang Kristen dan orang Yahudi. Orang kulo iman tentang Allah, jenengan iman tentang Allah. Itu misalnya kulo suul khotimah, cek kulo niku selingkuh, cek kulo zina mateni wong, kamu itu tidak akan kecewa dengan Islam. Itu harus kamu tanamkan. Makanya ketika terjadi tragedi sahabat kayak itu, iman mereka itu tidak oleh, karena iman mereka itu billah dan cinta mereka pada Allah. Tidak pernah mereka mencintai makhluk atas nama makhluk itu. Sehingga ketika mereka perang tidak ada apa-apa, iman mereka billah. Mereka sholat di atas nama Allah, zakat atas nama Allah, orang pernah uti khotimah. Makanya aman-aman saja, tidak apa-apa. Ini wakala-kala Mustafa, anak kiai selingkuh dan nangis berdoa. Justru anak kiai selingkuh, umat kan kecewa, terus jatuh kiai. Artinya saat kiai itu jatuh. Anak kiai itu jatuh, umat berarti kaget. Berarti hukumnya Allah kalah, untuk hukum pun putus. Malah apa ya? Paham? Jadi zaman Sayyidina Ali bin Muawiyah perang tetap baik. Saling bunuh antara orang mukmin untuk diyakini haram. Padahal jenis perang mereka ya saling bunuh, tapi tetap sahabat itu meyakini itu haram. Jadi kalau kita saya itu sekarang PKB P3, tapi ketika saling gibah, saling menghujat, kita tetap meyakini itu haram. Sehingga kiai nak politik rapati pede, untuk ngerasani ya setengah ngerasa dosa ngerasani. Itu baik gitu. Jadi iman para Allah itu baik. Sehingga kita menganggap masalah dunia itu ringan. Tak mau coba wale. Misalnya ngatain, orang Islam tak mau, orang Islam tak mau. Orang pula-pula orang Islam itu kacau, orang Islam jangan kafir, Kristen kacau. Orang itu kacau, Islam itu apa? Islam itu kacau, kacau orangnya. Yang tak perlu ngaku Islam. Apakah ini saat kan bersuruh saya Islam kafir? Paling-paling di penjara Islam kafir. Malah koruptor ada mau Islam itu kaji kafir. Kaji ini kalau dia abadi umat. Ini cara pula benar dan abadi umat itu haji. Mereka cara pula, yang abadi itu haji. Abadi ini duit dan itu haji. Dan yang keliru yang kasih umat itu jabat dia. Itu dunia yang umat ini. Udah abadi umat kan tidak ada abadi pejabat. Paham ya, jadi kalau mungkin dua cerita-cerita ini mulai kita dulu.
Jadi masalah-masalah ilmiah ini lalu karena tomatun akan mau tarik, gue nggak raro tarik, itu rusak. Itu termasuk rusak nanti. Santri yang khusus kayak madun, supaya kiai itu tukaran, dia itu tukaran apa nih dinut. Dan kita memfonis kiai itu atas nama kebenaran kiai oleh tukaran. Misalnya kita punya kebenaran ilmiah, kiai oleh tukaran. Ketika roh kiai tukaran, gue gerumuk, kiai itu tukaran. Kiai itu jenis ngapil dulu. Itu jenis sombong. Setukaran rakyat itu alih buang awal tukaran. Kalau komentari bisa sahabat tukaran. Jadi kita ini kebenaran kita ini tidak bisa untuk mengadili fakta. Di kebenaran itu kebenaran teks. Tukaran itu tidak boleh, ngerasani itu tidak boleh. Tapi nak fakta itu tidak tahu kalau kebenaran itu. Dia lah udah punya ngerasani uang beda. Jangan apa ngerasani uang. Mana itu lah, itu sengaja. Itu lagi dagangan. Ini partai itu mana? Mana seninya pangeran. Jadi urip uang lu kok keliru. Mereka apa pengiran dari Allah itu dari kitab uang oleh kecuali uang itu. Tapi nanti kiamat tetap Allah dari itu menarik fakta. Di mana itu menarik itu fakta hukum uang oleh ketertarik. Bingung. Atau pengiran berprotes. Nah jangan ngelarang supaya uang nggak kena coba itu. Jangan bangun betul menarik. Kan kayak ini so. Jadi hukum untuk uang oleh kecuali uang itu. Tapi hukum fakta uang itu tetap menarik. Dua uang oleh kecoba dua. Tapi Allah negeri dua tetap menarik. Bodoh, uang nak hukum oleh saling rasain tukaran. Tapi ketahanan hidup uang nggak tukaran sidik-sidik. Supaya untuk ketahanan hidup. Ya, sebetulnya itu siruwa. Malah nenek malaikat rakta utepe. Ketika manusia yang dianggap jadi khalifah dari malaikat atas alufiyah, malusidufiyah, itu Bima, yang manusia apa nih ngotot sama nangkep dari khalifah. Allah jawabannya nak ada apa-apa. Itu artinya sebenarnya itu sirri. Itu senang akan terjawab. Masalah-masalah itu tidak akan terjawab sampai kita mati. Ya kadang memang secara lahir itu salah terus. Misalnya kita kecoba itu tetap salah menganggap orang oleh kecoba itu. Tapi cara fakta itu tetap menarik. Itu sok suci rai iso. Misalnya itu tiga menarik, dua tiga menarik, tahta tiga menarik. Nah, mengalim sing sak kula barang wis bingung ora kiye. Niku boten kiai, boten anak kiai nang biduan rumah teh ora tak. Yo niku kiai nasab dhuwur kula wis ra kagetan ya ana Gus nasab dhuwur ya kiai ra nasab. Wis ra tak pikir mbok anu kersane senine pengesan. Nek iku tak dilompak lakur ya. Iku Gus nasab budi. Yo kula ora tak senine pengeran ora kiai, ora bukan kiai ya senine pengeran tak lebok nanti. Betul fakta-fakta memori ya, memori untuk orang tak saya karena banyak belajar, banyak membaca Arab terus mudah keadaan memori mana ayammu pas-pasan ya, orang budi aman untuk kiai dari masa ini syukur Nama itu awal basiran kita cengkir sodimaya madungan barang yang dilakoni sopoan. Lapat mana teman-teman paring sopo Allah Ta'ala alam mukminin yang atasnya pura-pura mukmin. Allah paring nikmat. Lapat mana teman-teman paring nikmat. Bermana-mana paring nikmat. Atus almanan dan yang ada paring nikmat. Lapat mana teman-teman mulai jama'i minnah itu paring. Jama'i apa minah? Minah itu paring. Terus minan ada paring. Walaupun mana teman-teman paring atas sopo Allah Ta'ala alam mukminin yang atasnya pura-pura mukmin. Ikhlas. Yang dalam semangsa ini utus sama Allah fi min dalam mu'minin rasulan yang rasul min anfusi saking awak diwini mu'min. Allah paling nikmat yang mu'min ketika mengutus seorang rasul min anfusi. Aku kapan-kapan itu mau sudah saya ingin khatam puasa. Yang ngaji saya mau 3 kategori. Jadi saya ngaji pertama kemarin yang Baqarah itu fikih. Terus yang Ali Imran mau saya itu tarikh. Untuk terakhir tasawuf, sudah diwujud. Mari repot ngaji bu kita bujuk. Minggu lalu ngaji fikih itu, hukum fikih agak serafam. Karena berapa? Mari repot. Kamu tahu kemudian dari Fatimah itu karena Nabi Bakar, tahu belum? Padahal masyhur, ada yang terserah. Malah Imam Bukhari pas nerangkan kitab Wiro saya itu judul pertamanya tukarannya Fatimah di sini Abu Bakar. Itu muncul, nah kita kira urusan dunia, urusan bagian mari salah.
dan menunjukkan kebenaran sejati kembali dengan Allah. Kalau tukaran betul apa? Betul Fatimah tukaran ini betul apa? Bukan betul biasa. Betul apa? Untuk kiai tukaran betul. Sementara waktu tukaran nomor rebutan duit itu apa pantas? Nah tukaran sama ini krono istihad itu bener PKB, bener PDI, bener P3 macam. Sama ini kan krono istihad. Jadi kesannya kan polemik ilmiah macam. Repot aja rebutan ini lagi pantas. Sampai sing cek pantas biar nggak urus. Rapat mana teman-teman paling nikmat sapa Allah wa taala ini isra safi. Tinggal nalikan yang utus sapa Allah hingga mungkin rasulan yang rasul min anfusin. Sami awak dhewe ini. Aslu alaihim ayat. Jadi Nabi Yakub itu punya anak banyak, semuanya soleh. Bahkan Binyamin juga soleh, Nabi Yusuf juga soleh. Pembunuh-pembunuh itu ya soleh, tapi ditegur tukaran Pak Romanto. Jadi pengiran dubi ya bersama. Qabil BHB itu lagi sak generasi tukaran bang itu. Qabil BHB. Diterusno Nabi Yakub, dia anak soleh-soleh, pinter-pinter. Tragedi pertama itu kan, itu Nabi Yusuf kepengen dipakai. Hukum mereka itu orang-orang soleh dipatainya, kayak anak bisa ngateni. Mulanya ketika kalau kalau betul itu dipateni, sing sedingan ya temu sumber, tapi kok pengen ketemu uang, itu berarti setengah soleh. Lah kalau ini kiai kan anak Nabi Yakub, dolim temen, mau orang dolim kan rasa urip, jadi setengah-setengah. Rangan akhirnya jalan tengah dia, itraquhu ardan yakulaku maju abikum, wataku menggazi kauman salihin. Jadi kalau atau itu minum latak dulu Yusuf bahwa aku hufiwa berarti jebiyal tapi berubah di saya. Ojo kata ini ya ekstrim, cenderung untuk sumur. Saya kira-kira dihilati uang pintu tembok. Yo nembok sumur orang lihat mati ya, orang sumur sing sepi betul. Sumur sing potensi ditembok uang. Mulai yang tapi berubah di saya. Sing iso dipedok sebagian uang sing gak liwat. Artinya apa? Wani dalim sedengah. Jadi bodoh Nabi Yusuf, mata ini kedoliman. Nembung sumur sing mati kedoliman. Jadi cuma sumur sing kok potensi dipedok uang. Jadi kalau sampai rebutan waris BAD, menang-menangan tetap mau. Ya tetap menunjuk bagian paronan, tapi tetap menunjuk semua. Karena jadi kan dolim belas. Akhirnya dibagi ramen tolak, ramen. Saat dolim kita ramen tolak. Akhir mau rugi, akhir rugi. Tapi dolim belas, sebuah itu ramen bagian yang mau. Ya itulah dolimnya kita menunggu kalau diberi Nabi Yusuf ini. Setengah dolim setengah orang. Itu nanti kita bawa nanti mana? Jadi takannya alhamdulillah. Jadi untuk kersane pengiran jadi itu diterusno orang itu mulai Nabi Adam Qabil Nabi diterusno anaknya Nabi Yakub itu Nabi Yusuf bin Yamin didunggi dulu itu diterusno Nabi Muhammad terputus Said Husain itu sunnatullah juga kersane pengiran waktu mbak anaknya ibu itu dia sunnatukaran mentakon mulai berboy pelosok yang mana sampai kenal keluarganya Ali Maksum Munawir sebelum pondokku bareng waktu dan dia berapa kamu itu kan besar kalau menangi pada pulau yang badak sebagai ibu pulau mentukaran pulau menolak tukaran tapi kita orang nyesal dia itu sudah sunnatullah tapi itu berarti kan dia ini menurut bersani pengiran dari pengelolaan itu yang ngomong terus terang Romanto soleh-soleh sing nyakang kok musofa karena tidak punya pondok tapi punya hukum baru karena itu tukaran gue lah ini semua malah rusak mereka pondok itu mengatur mereka atau tapi udah tunjuk bikin alternatif mereka yang ada pondok yang ada tengah akhirnya masyarakat itu ada wah ditanam-tanam pondok si A si B sementara ini udah tunjuk bikin alternatif jalan itu tambah rusak bagi apa yang ada di sini gue misalnya kedewa ke kerja apa yang ada sob yang lebih rasa-rasa pendidikan dia ada total juga mungkin udah rasa kayak orang ada gue bisa dia alternatif yang dia bilang antara mengkas gue pengaruh si Ciluru urus masalah-masalah istiadat Mas Bro semanti kita gue mati nanti kan Mas Bro bodoh juga bistur kurang tahu itu bang Tuhan mulai angkatan posisi semua kata semua aja kurang anggaran itu sistem Islam dia pada pulang ngaji. Misalnya Gus Dur nomor sengalim bermentor, ada alim Islam itu alim, sering apa pun gitu. Ini itu masuk tuh kamu coba. Jadi kita ini ngadepi masalah, sing ijtihad itu mengharapi pengiran. Orang sekedar itu belum juga juga mengharapi pengiran.
Misalnya ini kan sarana Tuhan, sarana si Arwah. Tidak bisa misalnya, misalnya mantai kok niai ini. Yang gue malah ngambil sarana pendidikan itu urusan ini si Arwah, kalau Arab Saudi. Arab Saudi itu dolim, tapi dua kata. Gue gedeng untuk kebijakan Arab Saudi sing rumah kata. Gak gedeng perilaku ini. Jadi kita bawa sampai mati menyangkut masalah-masalah. Karena benar ulama itu sebagian masalah itu gak perlu nak jalan keluar. Jalan keluar itu tak ngempet. Bicara hikam dari imam itu jalan keluar itu ngempet musuh. Jadi ngempetnya dengan mandor. Jadi sampai kecewa dengan lembaga pendidikan Islam. Jalan keluar itu ngempet. Kue rubono berarti rubono si Arwah. Misalnya pondok anak promo tutup, pondok rakyat tutup terus sampai untuk ini. Membuat dia cilik, uang lagi mengadami. Tapi dia setuju total berarti ramah kontrol. Mengenai sebagian wis pulau sanggup ring. Jangan tuh ada boleh ngempet ini. Artinya ngempetnya nih. Kelebihan kamu berikan mereka nanti tulus. Biar mereka bisa lebih baik. Kalau jalan itu kekurangan mereka tambah kue nanti kan niat apa tenang. Jadi terus masalah-masalah istiadah dimulai zaman Abu Bakar sampai sana. Paham gitu, jadi sampai rasa boleh nabi curu-curu tapi tak ilmu sampai orang sesat teman-teman. Ini masalahnya masalah istimewa, masalah bersama. Paham ya? Masalah bersama biasanya orang soleh-soleh yang kumel itu ngerasa bener dewe. Sak suci, orang direputasi. Paham ya? Jadi nak sejarah itu karena nak terang lagi saya kita mulai nabi Adam bermantul lagi lain kopi lagi. Rebutan itu betulan, itu bisa. Jadi nanti rebutan betulan meneruskan revisi nanya. Lepas bila masa rebutan apa? Rebutan betulan. Di kopi itu barek, timbul naik, aku itu bodoh ini. Tapi terdapat di barek, timbul ayu. Jangan gila ya. Disilang, karena itu turunannya naik teman-teman. Kopi gak terima, setukaran. Kita ada pengiran adu korban iki bisa malah tukaran. Karena saya adu korban itu inayah sampai adu pengaruh. Kemudian itu tukaran oleh para itu yang terlalu pengaruh. Ditraktirkan adu pengaruh. Nah berhubung rana uang, sing juri nih langsung pengiran. Nah zaman dulu ngomong apa rana uang, juri kan bisa menulis pengiran. Nah juri ini pengiran zaman itu korban nanti sing dipangan geni ya ditompok. Juri ini pengiran. Pengiran menganggap soleh babil ya sing ditompok babil, malah bujuk babil. Sepuju elek korban kalah. Terus mateni. Itu anak Nabi dipatih. Boleh, kayak butuh kiai itu mati. Lucu ada hasilnya kan Wanda, lucunya mati. Apa lebih ini? Rasulullah Anbusi misalnya di ini mukminin. Jadi tentang wajah sama Rasul Ali mengatasi mukminin ayat di beberapa ayat Allah ayat Quran. Wajib iman bersama sama Rasul Jim al mukminin. Ayu tak dihukum dan ini. Bagi alim hubungan orang sabar rasul di tengah mukminin Alkitab ayu Quran itu sih. Jadi kitabmu kau baca. Menulis Quran itu. Bagi alim hubungan orang sabar rasul di tengah mukminin Alkitab kitab. Nama tafsirannya. Sama tu. Kurang lengkap tu. Ayo menurut Quran itu keliru kan. Zaman Quran kitab sekolah aja kan. Kalau sentuh. Boleh ini keliru. Hikmah hikmah. Lalu tiga iya ada telepon, protes ramai tiga iya. Benar nyambut ya. Tak perlu tahu ngaji. Wain. Lan sepuluh kelakuan pada orang sopong agama kau bisa misteri bisa. Kau bisa di istri bisa Rasulullah idola di mungkin. Iku itu yang dalam kesesatan mungkin dan kancil. Awalama asobat kemonoton kalian kenani pengisrat ke musibah. Mungkin anu berangkat. Ikut kisah inami kumpulan tempat yang diwong pitung puluh nih bisa ngisi waktu. Apa kamu ketika kena musibah kot asop toh teman-teman wes menang siro. Ini angel lah cuma nih. Kot asop tuh toh teman menang siro. Suara mana belum. Misalnya halis buat dan loro nih. Nangkut. Sepadan loro nih musibah. Sepadan loro musibah dibagi yang dalam perang Badar. Ikut isabina kan membunuh wong pitung puluh. Wa asri sab'ina lan nawan wong pitung puluh minum sange kufar. Di perang Badar perang tahun 2 Hijriah. Nggih, kula terang perang Badar perang tahun 2 Hijriah. Itu wong Islam menang.
Orang Islam menang saat itu berhasil mateni wong 70 kafir, nawan wong 70. Pas perang Uhud wong Islam keok. Wong Islam terbunuh 70. Wong Islam terus susah mereka kalah. Terus dihibur ke Allah, kue pancen kena musibah. Rupa-rupanya 70 dari kamu terbunuh. Tapi dia iling tahu menang yang perang Badar malah 2 kali lipat. Jadi bisa mateni wong 70, nawan wong 70. Paham, ini cerita pengiran ngelingno nopo ngelingno sahabat. Nanti kalau matur ngulon ngaji tarah, jadi ini lagi bakas tarah, era bakas hukum. Kultum ngucap siro, mutajibina hal yang sing gawak kabeh, anda ada hal kau opo kok mungkin. Maksudnya kita orang Islam kok kalah, ambil orang kafir. Ini juga opo, anda ada. Anak hal kau opo ada tali kiai fitlan dik seino. Wananu khalidi kita muslimuna Islam kabeh. Bahwa Rasulullah khalidi Rasulullah bina ing dalem iki. Lalu pantes kalah. Ono Rasulullah kita Islam kabeh kok kalah. Paham jadi mulai riyen iki ngoten ibu Kang Romanto Kang Mustofa. Mulai riyen ambil santri yo GR. Sono bayai kita wiridan terus kok kalah. Itu ora urusane ya kalah. Ini dia dua terus apa terus ra ukut pikirannya. Anna ada fitlan wa nahnu muslimun wa Rasulullah Fina, jadi itu juga Rasulullah kok kalah. Ada orang ngomong-ngomongan, ada orang yang paling mayasa, ada orang. Kul muda pasirah Muhammad lagu marung ashab, gua min inti anfusikum. Gua ke kekalahan oleh gampang, gua ke ada itu min inti anfusikum. Contoh awak iba kabel. Ia anakum krono saat tembi sirah kabel utara pun tinggal sirah kabel al-markas al-markas. Dia ini sebelah terang tinggal apa? Berdiam dengan atas gunung. Favodir itu mongkar ino sirakabe. Inna wa katuna wala kulisi ini kuatirun itu kuasa. Wa mau tu aku asobakum kamu kenane apa makum sirakabe ya mal takau jaman. Inggalan dinane ketemu soal jaman ini 2 kelompok. Iku fati ibnillah. Iku mongkar pelawan kersane Allah. Ini kalau tak cerita sahabat, tadi cerita mungkin-mungkin gak ngerusak akidah sampai cerita mau. Tapi jadi ilmu. Di zaman koang kan kau ceritanya ya, jadi Sayyidina Abu Bakar itu kan akhirnya tukaran sama Fatimah, sehingga Fatimah ini akhirnya karena tukaran ini melahirkan gelombang jenis Syiah pokoknya anti Abu Bakar, anti Umar, gelombang itu terus. Lah ketika Bani Umayyah kuasa, itu Ali bin Muawiyah perang nggak menang Ali, menang Muawiyah. Jadi Muawiyah itu aslinya gubernur teng Sam merasai Palestina, Syria, Sam, Damaskus. Bareng Muawiyah jadi gubernur ketika Sayyidina Ali kabundut langsung memproklamirkan diri jadi khalifah. Nimbun ya. Bareng jadi khalifah lalu mata itu jadi khalifah. Bani Umayyah itu masih khawatir, nak orang itu masih simpati berdiriati Rasulullah. Dan berhubung khawatir simpati tiap khutbah Jumat, dia ngelak-ngelak keluarganya Ali. Sampai lahir Bani Umayyah sing soleh, jadi Umar bin Abdul Aziz. Soalnya kita mengenal idolanya Umar bin Abdul Aziz. Sampai caranya komisul ulama. Umar bin Abdul Aziz satu-satunya Bani Umayyah sing soleh. Orang sekedar soleh kalau Ramadan dia itu soleh aktif. Sampai nyurati semua khotib Jumat, itu wajib moco Inna buha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadi ngelak nolriyen itu hampir tiap khotib itu khutbah mesti ngelak-ngelak turunannya Sayyidina. Ketika Umar bin Abdul Aziz kepengen membungkam tradisi itu, mengakhiri tradisi, terus kirim surat semua khotib diwajibnya sadar. Nah inna wa yang ngurukum bila diriwal ihsan. Ihsan termasuk ihsan yang keluarganya Ali. Wa yang wa'ani fasai wa mungkari wa lega ngomong-ngomongan elek lang kemungkaran itu kodok di besaran akan Bang Barumanto. Jadi sejarah saya ini terulang Bang Mustafa. Jadi kita tidak usah bingung perkara Gusdur tukaran PKB umur ini biasa kan itu mulai ini bukan besaran agama sama saat khutbah di sini. Bang gitu, jadi sampean raka jadi kan mumpung pas tentang ayat sejarah itu gak apa-apa biasa. Ojo lebih nanti. Mungkin kalau kita sampean doa bener ibadah bener, napa kaya anak bujuk bener itu berdoain. Ya ada fardu kifayah tuh. Hukum publik gak fardu apa?
kifayah. Berdoa nak rumah tangga bojo ya gak penting. Enak berbakasan tapi rasa dirasano. Paham ya? Jadi niku riyen pun ngoten. Wal ya'lamal ladzina wal ya'lamal mu'minin wa ma asabakum yaumal taqal jam'an wa ma tiapa wae asabakum mengkenani apa makum sira kabeh yaumal taqal jam'an. Tinggal dinane ketemu apa jam'an dua kelompok iku fa bi idznillah. Maka kan idina Allah Ta'ala ya'lamalan sebab bersosok wa mu'minin yang sing iman. Wa ya'lamalan sebab bersosok wa alladzina nafaqu yang sing munafik. Iki sibine. Kena apa perang Uhud kok diparingi kalah. Iku justru digo ngetes pangeran. Nak sing mukmin tenan ya tetep tabah, nak sing munafik ketara bro grogi. Sudah ngono iku mana repot. Wakilan lan diucapno lagu maring napa ya lagu maring munafik. Laman sorofu semangsane bubaran sabu munafik ana kita sanging perang. Wa hum ta munafiqun Abdul bin Ubay asabu iku Abdul bin Ubay asab. Ta'al merene sira kabeh. Qatilu perang sira kabeh fisabilillah ing dalam dalan Allah. Jadi ketika orang-orang munafik bubar sempat diiling nabi nabi kok rene malah perang ojo bubar. Alfa utawa gawe benteng sira. Kalau pada ngucap sapa munafik launa lamu kita lau katabana. Launa lamun ngerti kita lan ing gue yang terpaksa nih ngomong tarik aslinya gue ngira seneng tapi terpaksa macam narasi ini kayak tarik gini jadi kena mau ngaji tarik malah mau kayak tarik ini terus gampang paham ini gue mau